Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah, salah satu kemuliaan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pedoman hidup, sebagai ideologi bagi manusia. Manusia manapun, baik itu bangsanya beda, negaranya beda, jenis kelaminnya beda, Allah menganugerahkan Al-Quran kepada mereka semua sebagai petunjuk bagi kehidupannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk adalah manusia yang mau mentadaburi Al-Quran, mau merenunginya sehingga dia bisa memahami Al-Quran sebagai kebenaran. Kemudian Al-Quran sebagai wal bayyinah, sebagai penjelas, sebagai penjelasan bagi petunjuk tersebut. Tidak ada satupun penjelasan yang tidak ada dalam Al-Quran dalam mengatur seluruh aspek kehidupan, mengatur masalah akidah, ibadah, pakaian, makanan, minuman, akhlak, bahkan muamalah sudah diatur semua, dirinci semua dalam Al-Quran yang dicontohkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para khulafaur rasyidin. Kemudian Al-Quran sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil, pembeda antara yang halal dengan yang haram, petunjuk yang lurus dan jalan yang bengkok. Nah, sehingga kita dapat di dalam Al-Quran bahwa tauhid itu adalah hak, sementara syirik itu adalah batil. Menikah adalah hak, sementara zina itu adalah batil. Kapitalisme, sekulerisme, demokrasi, neoliberalisme, semuanya adalah batil karena tidak mau tunduk kepada aturan Allah. Sementara syariah Islam adalah syariah yang hak. Sungguh sangat disayangkan umat Islam saat ini banyak yang cuma menjadikan Al-Quran sebagai bacaan, sebagai hafalan, sebagai perlombaan. Kalaupun mereka menerapkan Al-Quran cuma terkait dengan aspek pribadi, aspek dalam rumah tangga atau di dalam masjid, namun dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara, sosial, politik, ekonomi, politik luar negeri, dan sanksi, itu jauh dari Al-Quran. Bahkan mereka menerapkan hukum-hukum selain hukum Allah, sehingga mendatangkan berbagai macam problem dan krisis yang sampai saat ini kita rasakan. Tidak takutkah kita kepada ancaman Allah dalam surat Toha ayat 124? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongkau wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, baginya penghidupan yang sempit, dan di hari kiamat nanti mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sahabat muslimah, di bulan suci ini, bulan Ramadan ini, sudah sepatutnya, sudah selayaknya kita jadikan sebagai momentum untuk membumikan Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai petunjuk hidup kita, sebagai aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan bagi kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kelak, insya Allah dengan surganya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.